Pernahkah kalian membayangkan seorang pembalap yang menang pada debut pertamanya di kelas tertinggi MotoGP? Hanya satu orang dalam sejarah yang berhasil melakukannya. Namanya Massimiliano Biaggi. Tapi, kisah The Roman Emperor ini bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang rivalitas paling mencekam dalam sejarah balap motor, pengorbanan mimpi untuk bermain sepak bola, dan kebangkitan spektakuler di usia yang tak lagi muda. Seorang pria yang memulai karirnya dengan impian menendang bola di lapangan hijau Serie A, namun berakhir mengendarai mesin berkecepatan tinggi di sirkuit-sirkuit paling berbahaya di dunia. Seorang gladiator yang tidak hanya menaklukkan satu arena, tetapi dua arena balap yang berbeda dengan karakter yang sama sekali kontras. Hari ini, kita akan membongkar perjalanan luar biasa Max Biaggi, pembalap yang berhasil menaklukkan dua dunia balap berbeda, namun selalu dibayangi satu nama, Valentino Rossi. Sebuah cerita tentang ambisi, kebanggaan, pengorbanan, dan pencarian akan pengakuan yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar kisah tentang kecepatan dan adrenalin. Ini adalah kisah tentang karakter seorang pria yang menolak untuk menyerah, bahkan ketika dunia seolah berkonspirasi melawannya. Selamat datang di channel Doksa, The Story of MotoGP. Roma, 26 Juni 1971. Di kota abadi yang telah melahirkan kaisar-kaisar besar dalam sejarah, lahirlah seorang anak yang pada awalnya bermimpi menendang bola di Serie A Italia. Ya, sebelum mengendarai motor berkecepatan tinggi, Max Biaggi memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Massimiliano Biaggi, nama yang kelak akan menggemparkan dunia balap motor. Pada masa kecilnya justru lebih sering terlihat berlari mengejar bola kulit bundar daripada memegang setang motor. Impian menjadi pemain sepak bola bukanlah sekadar khayalan anak kecil, ia benar-benar serius mengejarnya. Namun takdir berkata lain. Dunia balap motor memanggil dan Italia mendapatkan seorang gladiator baru. Keputusan untuk meninggalkan sepak bola dan beralih ke balap motor bukanlah pilihan yang mudah. Bayangkan meninggalkan sesuatu yang sudah kalian cintai sejak kecil untuk mengejar sesuatu yang sama sekali asing. Dengan julukan The Roman Emperor dan Mad Max, Biaggi memulai perjalanannya yang akan mengubah sejarah balap motor selamanya. Julukan The Roman Emperor bukanlah sekadar permainan kata. Ia mencerminkan sikap dan mentalitas Biaggi yang memang layaknya seorang kaisar Romawi, tegas, disiplin, dan tidak pernah mundur dari pertempuran. Mad Max di sisi lain menggambarkan sisi lain dari kepribadiannya, kegilaan dalam mengejar kecepatan, keberanian untuk mengambil risiko yang tidak berani diambil orang lain, dan determinasi yang hampir seperti kegilaan untuk selalu menjadi yang terdepan. Tahun 1991, seorang pemuda berusia 20 tahun memasuki dunia Grand Prix motor. Tidak ada yang tahu bahwa ia akan menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah balap motor dunia. Tidak ada yang menduga bahwa pemuda dari Roma ini akan menulis ulang beberapa halaman dalam buku sejarah balap motor. Perjalanan dari mimpi sepak bola ke balap motor mungkin terdengar seperti lompatan yang sangat jauh. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, ada benang merah yang menghubungkan keduanya, kompetisi, adrenalin, dan keinginan untuk menjadi yang terbaik. Sepak bola dan balap motor meskipun berbeda secara teknis, memiliki esensi yang sama, perjuangan untuk mencapai puncak. Kelas 250cc menjadi saksi kelahiran legenda. Dari tahun 1994 hingga 1997, Max Biaggi menciptakan dinasti yang hampir tak terbendung. 4 gelar juara dunia berturut-turut. Sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi luar biasa. 1994, tahun yang mengubah segalanya. Biaggi memulai musim dengan Aprilia, sebuah pabrikan yang pada saat itu belum memiliki reputasi sebesar Honda atau Yamaha.
Namun, kombinasi Biaggi dan Aprilia terbukti menjadi formula yang sempurna. Di kelas 250 cc, dia meraih gelar juara dunia, sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap berbakat, melainkan seorang juara sejati. Kemenangan di tahun 1994 bukanlah kebetulan. Ia menang dengan margin yang cukup signifikan, menunjukkan dominasi yang sesungguhnya. Setiap akhir pekan balapan, nama Max Biaggi selalu menjadi topik utama dalam diskusi pedok. Gaya balapnya yang agresif namun terkontrol, kemampuan overtakingnya yang luar biasa, dan konsistensinya dalam meraih hasil bagus membuat kompetitor mulai waspada. Musim 1995, dominasi berlanjut. Aprilia dan Biaggi menjadi kombinasi yang semakin mematikan di lintasan. Jika di tahun 1994 masih ada keraguan apakah kemenangannya hanya keberuntungan pemula, maka tahun 1995 menjawab semua keraguan tersebut. Gelar kedua berturut-turut membuktikan bahwa Biaggi adalah pembalap dengan kaliber juara sejati. Yang menarik dari musim 1995 adalah bagaimana Biaggi mulai mengembangkan karakteristik balap yang akan menjadi ciri khasnya. Perhitungan yang matang, timing yang sempurna dalam melakukan serangan, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ini bukan lagi tentang kecepatan semata, tetapi tentang intelligence dalam balap. 1996, gelar ketiga berturut-turut. Kompetitor mulai bertanya-tanya, bisakah seseorang menghentikan The Roman Emperor? Musim ini menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas Biaggi. Ekspektasi sudah sangat tinggi, tekanan dari media dan penggemar semakin besar, dan setiap gerakan yang ia lakukan di lintasan menjadi sorotan. Namun Biaggi membuktikan bahwa ia tidak hanya fast rider, tetapi juga smart rider. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Ia memahami pentingnya manajemen risiko dalam sebuah kejuaraan yang panjang. Gelar ketiga berturut-turut bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang kedewasaan sebagai seorang pembalap. 1997 membawa tantangan baru. Biaggi berganti tim ke Honda dan skeptis mulai bermunculan. Bisakah ia mempertahankan dominasinya dengan mesin yang berbeda? Apakah kesuksesannya selama ini lebih karena superiornya mesin Aprilia atau memang karena kemampuan dirinya sebagai pembalap? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan tegas oleh Biaggi. Gelar keempat berturut-turut dengan Honda membuktikan bahwa ia bukan seorang pembalap yang bergantung pada satu mesin atau satu pabrikan tertentu. Ia adalah seorang pengemudi adaptif yang mampu memaksimalkan potensi mesin apapun yang ia kendarai. 29 kemenangan, 53 podium, dan 33 pole position dari 87 balapan di kelas 250 cc. Angka-angka yang tidak hanya menunjukkan kecepatan, melainkan konsistensi seorang juara sejati. Tetapi, di balik angka-angka statistik ini ada cerita yang lebih dalam tentang dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan. 4 tahun dominasi di kelas 250 cc bukan hanya tentang meraih gelar juara dunia. Ini tentang membangun reputasi, tentang membuktikan diri di panggung dunia, dan tentang mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Tapi di balik kesuksesan ini, sebuah rivalitas mulai terbentuk. Seorang pembalap muda dari kelas 125 cc mulai berkomentar tentang gaya balap Biaggi di media. Namanya Valentino Rossi. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa interaksi sederhana ini akan berkembang menjadi rivalitas paling intens dalam sejarah balap motor. Jika ada satu hal yang mendefinisikan karir Max Biaggi di kelas Premier, itu adalah rivalitasnya dengan Valentino Rossi. Sebuah pertarungan yang tidak hanya terjadi di lintasan,
melainkan juga di luar lintasan. Rivalitas yang melampaui sekadar kompetisi olahraga dan menyentuh aspek personal, pride, dan prestis. Semuanya dimulai dari insiden yang tampak sepele di Suzuka 1997. Biaggi yang saat itu masih berlaga di kelas 250cc sebagai juara bertahan, menegur Rossi yang masih di kelas 125cc karena komentarnya di media. Saat itu, siapa yang menyangka bahwa interaksi sederhana antara dua pembalap Italia ini akan berkembang menjadi rivalitas paling intens dalam sejarah MotoGP. Konteks dari insiden Suzuka 1997 perlu dipahami dengan baik. Biaggi sebagai pembalap senior dan juara bertahan merasa bahwa Rossi sebagai junior tidak seharusnya berkomentar tentang gaya balapnya di media. Ini bukan hanya tentang ego, tetapi juga tentang hierarki dan respek dalam dunia balap motor. Di sisi lain, Rossi yang muda dan penuh percaya diri tidak merasa bahwa ia harus diam hanya karena masih pembalap junior. Ia memiliki pendapat dan tidak ragu untuk menyuarakannya. Clash antara dua karakter yang berbeda ini menjadi benih dari rivalitas yang akan berkembang bertahun-tahun kemudian. Rossi naik ke kelas 500cc pada tahun 2000 dan persaingan pun dimulai secara langsung. Dua pembalap Italia dengan karakter yang sangat kontras. Biaggi sang veteran yang serius, disiplin dan profesional, berhadapan dengan Rossi yang muda, playful, penuh warna, dan tidak konvensional. Perbedaan karakter ini tidak hanya terlihat di lintasan, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan media, penggemar, dan dunia balap secara umum. Biaggi selalu tampil formal dan profesional, sementara Rossi lebih santai dan menghibur. Kontras ini membuat rivalitas mereka semakin menarik untuk diikuti. Suzuka 2001, momen yang akan selalu diingat dalam sejarah rivalitas Biaggi-Rossi. Setelah Rossi memenangkan balapan dengan pertarungan yang sangat sengit, ia memberikan gestur jari tengah kepada Biaggi. Gestur yang spontan, yang lahir dari emosi panas setelah balapan yang intens. Media massa langsung bereaksi terhadap insiden ini. Gestur Rossi menjadi headline di berbagai media balap dunia dan rivalitas Biaggi-Rossi mencapai level yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi sekadar kompetisi sportif, tetapi sudah menyentuh aspek personal dan emosional. Yang menarik dari insiden Suzuka 2001 adalah reaksi yang berbeda dari kedua pembalap. Biaggi merasa gestur tersebut tidak pantas dan tidak sesuai dengan sportivitas. Rossi di sisi lain menganggapnya sebagai ekspresi spontan dari emosi kemenangan. Dua perspektif yang berbeda terhadap satu insiden yang sama. Welcome 2004 menjadi saksi pertarungan lain yang memorable dalam rivalitas ini. Rossi menang dengan margin yang sangat tipis, 0,210 detik, dalam balapan yang berlangsung dari start hingga finish dengan intensitas maksimal. Ini adalah contoh sempurna bagaimana rivalitas yang intens bisa menghasilkan balap-balap spektakuler yang menghibur jutaan penggemar di seluruh dunia. Yang ironis dari rivalitas Biaggi dan Rossi adalah fakta bahwa Rossi di masa kecilnya sebenarnya mengidolakan Biaggi. Ini diungkap dalam biografi resmi Rossi, menunjukkan bahwa rivalitas mereka memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Sang idola yang kemudian menjadi rival terbesar, sebuah ironi takdir yang membuat kisah ini semakin menarik. Rivalitas ini tidak hanya memengaruhi kedua pembalap secara personal, tetapi juga memberikan dampak besar bagi dunia balap motor secara keseluruhan. Media mendapat cerita yang menarik untuk diliput, penggemar mendapat drama yang menghibur, dan sport balap motor mendapat exposure yang luar biasa. Di kelas Premier, Max Biaggi selalu berada di garis depan. Namun, gelar juara dunia seolah selalu menjauh darinya. 3 kali menjadi runner-up, 1998, 2001, dan 2002.
3 kali juga berada di posisi ketiga, 2000, 2003, dan 2004. Sebuah konsistensi yang luar biasa di level tertinggi, namun juga sebuah kisah tragis tentang begitu dekat namun tak tercapai. 2005, Max Biaggi mengumumkan keputusan yang mengejutkan dunia balap motor. Ia akan meninggalkan MotoGP dan beralih ke World Superbike Championship. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini. Apakah ini akhir dari karier seorang legenda? Apakah ini bentuk menyerah dari seorang gladiator yang sudah lelah bertempur? Keputusan Biaggi untuk pindah ke WSBK bukanlah keputusan yang diambil secara impulsif. Ini adalah langkah strategis yang dipikirkan matang-matang. Setelah bertahun-tahun berjuang di MotoGP tanpa pernah meraih gelar juara dunia, ia membutuhkan tantangan baru dan kesempatan baru untuk membuktikan dirinya. WSBK menawarkan sesuatu yang berbeda dari MotoGP. Balapan dengan motor berbasis produksi, format balapan yang berbeda, dan atmosfer yang lebih akrab. Bagi Biaggi, ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam kariernya. 2007, debut di WSBK dengan Suzuki di Losail, Qatar. Sekali lagi, dunia balap menyaksikan keajaiban Max Biaggi. Ia memenangkan balapan debutnya di WSBK, menjadi salah satu dari sangat sedikit pembalap yang menang pada debut di 2 kejuaraan dunia yang berbeda. Kemenangan debut di WSBK menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dari Biaggi. Transisi dari motor prototipe di MotoGP ke motor berbasis produksi di WSBK membutuhkan penyesuaian yang signifikan. Namun Biaggi membuktikan bahwa pembalap hebat bisa beradaptasi dengan mesin apapun. Musim-musim awal Biaggi di WSBK menunjukkan proses pembelajaran dan adaptasi. Meski kompetitif dari awal, ia butuh waktu untuk benar-benar memahami nuansa dan karakteristik dari kejuaraan ini. WSBK memiliki dinamika yang berbeda dari MotoGP dan Biaggi harus mempelajari semua aspek tersebut. Namun kesuksesan sejati datang ketika ia bergabung dengan Aprilia. Kemitraan antara Biaggi dan Aprilia sudah terbukti sukses di masa lalu. Reuni ini membawa harapan besar bagi kedua belah pihak. 2010, pada usia 39 tahun, ketika banyak pembalap sudah pensiun atau setidaknya mulai menurun performanya, Max Biaggi meraih gelar juara dunia WSBK pertamanya. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa usia hanya angka bagi seorang juara sejati. Gelar WSBK 2010 memiliki makna yang sangat istimewa bagi Biaggi. Setelah bertahun-tahun berjuang di MotoGP tanpa pernah meraih gelar, akhirnya ia bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang juara dunia. Momen emosional yang tidak akan pernah terlupakan. Yang membuat pencapaian 2010 semakin mengagumkan adalah konteks di mana ia meraihnya. Pada usia 39 tahun, melawan pembalap-pembalap muda yang bersemangat dan agresif dengan mesin yang tidak selalu unggul. Namun Biaggi membuktikan bahwa pengalaman dan kemampuan balapan bisa mengalahkan masa muda dan kecepatan mentah. 2012, gelar kedua dan terakhir. Max Biaggi menjadi salah satu dari hanya 2 pembalap dalam sejarah yang berhasil menjadi juara dunia di kelas 250cc Grand Prix dan World Superbike. Yang lainnya adalah John Kocinski, sebuah klub eksklusif yang menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa. 21 kemenangan, 71 podium, dan 5 pole position dari 159 balapan WSBK. Angka-angka yang menunjukkan bahwa Biaggi tidak hanya mampu beradaptasi dengan kejuaraan yang berbeda, melainkan juga mendominasi di dalamnya. Pencapaian statistik yang mengagumkan di kejuaraan yang sangat kompetitif. Era WSBK Biaggi membuktikan beberapa hal penting. Pertama, bahwa transisi dari MotoGP ke WSBK bisa sukses jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Kedua,
bahwa usia bukan penghalang untuk meraih sukses di level tertinggi. Ketiga, bahwa juara sejati akan menemukan cara untuk menang di lingkungan apapun. Kesuksesan di WSBK juga memberikan validasi yang dibutuhkan Biaggi setelah frustrasi di MotoGP. Ia akhirnya bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang juara dunia, meski di kejuaraan yang berbeda dari yang ia impikan sebelumnya. Tahun 2015 menjadi sebuah bab yang tak terduga dalam kisah hidup Massimiliano Biaggi. Setelah menutup karier World Superbike pada 2012 dengan gelar juara dunia kedua, banyak yang mengira The Roman Emperor telah menurunkan tirai emas kariernya. 3 tahun berlalu dalam keheningan, tidak ada suara mesin, tidak ada aroma karet terbakar, tidak ada adrenalin di atas aspal yang membuatnya hidup. Namun, seperti halnya para kaisar Roma yang tidak pernah benar-benar menyerah, Biaggi menyimpan api dalam dadanya. Api yang menunggu waktu yang tepat untuk menyala kembali. 3 tahun pensiun bukanlah waktu yang singkat bagi seorang pembalap. Tubuh Max Biaggi sudah tidak lagi sefleksibel masa jayanya. Refleks yang dulu setajam pedang gladiator Roma, kini membutuhkan waktu lebih lama untuk bereaksi. Namun, pengalaman adalah guru terbaik dan Biaggi memiliki perpustakaan pengalaman yang tak ternilai. Selama 3 tahun itu, Biaggi mengamati dunia World Superbike dari luar. Ia melihat generasi baru pembalap yang mengambil alih panggung. Ia menyaksikan bagaimana teknologi motor berkembang dengan pesat. Namun, di dalam hatinya masih ada suara yang berbisik. Bisikan itu semakin keras ketika kesempatan datang. Aprilia, pabrikan yang telah memberikannya 2 gelar juara dunia WSBK, membutuhkan pembalap untuk tampil sebagai wildcard di Sepang, Malaysia. Panggilan itu datang seperti panggilan takdir yang tak bisa diabaikan. Keputusan untuk kembali bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Pada usia 44 tahun, Biaggi tahu bahwa ini bukan lagi tentang meraih gelar juara dunia. Ini tentang membuktikan bahwa pengalaman dan kearifan bisa mengalahkan waktu. Persiapan untuk kembali ini berbeda dengan persiapan di masa lalu. Biaggi tidak lagi memiliki waktu berbulan-bulan untuk menyesuaikan diri dengan motor. Ia harus mengandalkan memori otot yang telah terbangun selama puluhan tahun berkarier. Ketika berita tentang kembalinya Biaggi menyebar, reaksi dunia balap beragam. Ada yang skeptis, ada yang antusias, dan ada yang penasaran. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, bisakah The Roman Emperor masih kompetitif di usia 44 tahun? Sirkuit Sepang Internasional bukan tempat yang asing bagi Biaggi. Lintasan ini telah menyaksikan banyak momen penting dalam kariernya. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, ia kembali bukan sebagai juara bertahan, melainkan sebagai wildcard yang harus membuktikan diri. Race 1 di Sepang menjadi momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah World Superbike. Ketika lampu start padam, Biaggi tidak langsung melesat ke depan. Ia memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu, mencari celah, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lap demi lap, Biaggi mulai menunjukkan kelasnya. Dengan gerakan yang terukur dan presisi yang luar biasa, ia mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Setiap manuver menyalip dilakukan dengan sempurna, menunjukkan bahwa pengalaman tidak pernah berkarat. Penonton di Sepang dan jutaan pemirsa di seluruh dunia menyaksikan dengan takjub. Ini bukan hanya kembali biasa. Ini adalah demonstrasi kelas master dari seorang legenda yang masih memiliki api dalam dadanya. Memasuki paruh kedua balapan, Biaggi sudah berada di posisi yang mengancam podium. Ini adalah momen yang paling krusial. Setiap tikungan menjadi pertarungan antara pengalaman dan keterbatasan fisik. 3 lap terakhir menjadi ujian sesungguhnya. Biaggi harus mempertahankan posisi podium sambil mengatasi kelelahan yang semakin menekan. Setiap gerakan harus diperhitungkan dengan matang.
tidak ada ruang untuk kesalahan. Ketika memasuki sektor terakhir, Biaggi sudah yakin bahwa podium sudah di genggaman. Ketika Biaggi melintasi garis finish di posisi ketiga, seluruh pedok World Superbike berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Ini bukan hanya sekadar podium ketiga biasa. Ini adalah pencapaian yang melampaui statistik dan angka-angka. Podium ketiga di Sepang 2015 membuat Biaggi menjadi salah satu pembalap tertua yang pernah meraih podium di World Superbike. Ini adalah rekor yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan, mengingat betapa sulitnya untuk tetap kompetitif di usia tersebut. Dalam wawancara pasca balapan, Biaggi berkata dengan suara yang bergetar, "Ini mungkin podium terakhir dalam karier saya, dan saya tidak bisa meminta yang lebih baik dari ini." Merasakan kembali sensasi berdiri di podium pada usia 44 tahun adalah hadiah yang luar biasa. Dalam sejarah World Superbike, nama Biaggi akan selalu dikaitkan dengan kembali yang inspiratif ini. Setiap kali ada pembalap veteran yang mencoba untuk kembali, perbandingan dengan Biaggi akan muncul. Ia telah menetapkan standar baru. Kembali di Sepang 2015 adalah klimaks yang sempurna untuk karier yang penuh dengan drama, prestasi, dan inspirasi. Biaggi telah menunjukkan kepada dunia bahwa The Roman Emperor masih memiliki satu lagi kartu as di tangannya, dan ia memainkannya dengan sempurna. Ketika sejarah World Superbike ditulis, bab tentang kembali Biaggi akan selalu mendapat tempat khusus. Ini adalah cerita tentang keberanian, determinasi, dan bukti bahwa dalam dunia balap motor, tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang memiliki hati seorang juara. Podium ketiga di Sepang 2015 mungkin adalah pencapaian terakhir Biaggi di lintasan, tetapi dampak inspiratifnya akan terus hidup selamanya. Ia telah mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk bermimpi, tidak ada kata terlambat untuk mencoba, dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Inilah kisah Max Biaggi, The Roman Emperor, yang membuktikan bahwa kerajaan seorang juara sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Dan di Sepang 2015, ia telah menulis bab terakhir yang akan dikenang selamanya dalam sejarah balap motor dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe karena perjalanan kita belum berakhir. Masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan. Siapa pembalap legendaris yang ingin kamu dengar kisahnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.